Dan hendaknya kita khawatir tatkala kita mampu membela agama Allah namun kita tidak mau membelanya. Khawatir akan dijauhkan oleh Allah dari agamanya. Dan lebih berbahaya lagi tatkala seorang telah jauh dari agama Allah, syaitan mengindah-indahkan sikap dan perbuatan dia tersebut. Allah berfirman, ini kalau kita ingin ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim, maka yang datang setelahnya itu merupakan konsekuensi daripada keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian mau menolong Allah, Allah enggak perlu ditolong dari sisi kemenangan dan kekalahan karena Allah Maha Menang, Maha Kuasa. Yang perlu ditolong adalah agamanya. Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kalian dunia dan akhirat. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan, bahkan memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Adalah manusia-manusia pilihan, hati-hati pilihan, dan tidak ada manusia yang memiliki kesetiaan untuk agamanya, menemani dakwah Nabi SAW selain mereka, seperti kesetiaan mereka, yaitu para sahabat Nabi. Bersamaan itu Allah menyatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai segenap para sahabat Nabi, jika kalian berpaling dari menolong Nabi membawa agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kalian, Allah geser kalian dari posisi itu, dan Allah datangkan hamba-hambanya yang baru yang akan lebih setia dan tidak akan menjadi seperti kalian. Naam. Allah juga berfirman, iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhirin. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan semua kalian yang membela agama sekarang ini, Allah hilangkan kalian semuanya. Kemudian Allah datangkan orang-orang baru untuk membela agamanya ini. Sehingga jangan pernah kita terbesit bahwa kalau kita tidak membela agama Allah, tatkala kita adalah satu-satunya yang mampu membelanya, lantas kita berpikir kalau saya tidak membela tidak akan ada yang membela. Enggak. Begitu kita pergi, langsung datang orang baru. Ya, maka jadilah orang yang datang dan tetap, bukan orang yang datang kemudian pergi untuk agama Allah. Karena Allah menyatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling dari membela agama Allah, maka Allah datangkan orang-orang baru yang tidak akan menjadi seperti kalian. Ini firman ini Allah turunkan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang tidak diragukan lagi akan kesetiaan perjuangan mereka. Bahkan membela dakwah Nabi di masa itu resikonya nyawa hilang. Bukan cuma jabatan, bukan karir yang mati, bukan. Ikut bersama Nabi, membela dakwah Nabi, resiko nyawa hilang, bukan karirnya mati. Coba antum pikirkan Raja Najasyi, ketika dia didakwahi oleh Nabi, Raja Ethiopia, dia menerima dakwah, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim. Nabi melakukan salat ghaib pertama kali dalam sejarah Islam adalah untuk Raja Najasyi, kebahagiaan. Kufur puluhan tahun, Islam, meninggal dalam Islam. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Tapi lihat Raja Herakl, Raja Romawi, dikirim surat oleh Nabi SAW, dan dia tahu ini Nabi yang diberitakan oleh Nabi Isa. Dia meyakini kebenaran dakwah Nabi SAW. Kemudian dia pergi kepada Al-Usquf Al-Akbar, yang lebih tinggi daripada Raja Herakl di saat itu, dan meminta pendapat. Maka Al-Usquf Al-Akbar ketika membaca suratnya Nabi SAW yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam, aslim taslam yu'tikallahu ajrain.
wa in tatawallaw fa'alaika ithmaka wa ithmal arisin. Nabi menulis surat dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dari Muhammad bin Abdullah, ya, kepada Raja Herakl, Raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Nabi menyatakan, aslim taslam. Islamlah kamu agar selamat dunia akhiratmu. Wa in tatawallaw, tetapi kalau kamu, wahai Herakl, berpaling, maka atasmu dua dosa. Dosa kamu dan dosa rakyatmu. Kemudian beliau menuliskan firman Allah dari surat Al-Isra, dari surat Ali Imran. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi menuliskan firman Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Herakl ketika membaca surat, dia yakin inilah nabi yang sudah muncul, yang selama ini kita imani akan muncul di akhir zaman. Tapi dia berpikir bahwa kerajaannya bisa hilang. Padahal Nabi bilang, kalau kamu Islam, Allah selamatkan dunia akhirat. Artinya raja dia, kerajaan tetap kokoh. Dia musyawarah kepada yang lebih tinggi, Al-Usquf Al-Akbar. Kata Al-Usquf Al-Akbar, semenjak sekarang saya beriman. Dan dia pun mengumumkan keimanannya. Begitu dia mengumumkan imannya, dibunuh dan dimutilasi oleh masyarakat negara Romawi yang menganut agama Nasrani. Dimutilasi dan dicincang-cincang dia. Maka Herakl pun takut, ini lebih tinggi dari dia. Ya, di atas dia lagi. Dia raja, tapi ini di atas dia lagi. Berani dimutilasi oleh masyarakatnya tatkala dia mengumumkan Islamnya. Akhirnya Herakl tidak jadi mengumumkan Islamnya. Dalam sebuah riwayat dia menyatakan, ketika ingin tadi menampakkan kecondongan terhadap Islam dan masyarakatnya langsung berubah, dia bilang, saya cuma ngetes kalian. Sebenarnya saya sangat benci terhadap Islam. Maka dia pun mati dalam keadaan tragis, mati dalam keadaan tidak Islam. Hilang, ya, kerajaannya dan hilang syurga serta neraka tempatnya.